Selamat siang, shalom saudaraku. Dan kita bertemu kembali pada siang hari ini, karena semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Mari saat ini kita mau menyiapkan hati, tubuh kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Biarlah kasih karunia yang Tuhan diberikan kepada kita, dan kita mau kembalikan semuanya kepada Tuhan. Biarlah sampai akhir hidup kita tetap setia, kita tetap mengikut Yesus, dan kasih setianya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku,
baik. Kami percaya hanya padamu Yesus. Oh, haleluya, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami belajar untuk tetap setia Tuhan, mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Mungkin masa lalu kami tidak baik. Masa lalu membuat kami tidak move on untuk menjalani masa depan kami. Tapi saat ini Tuhan, kami mau berserah Tuhan. Kami mau mengikuti panggilan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah firman yang Hamba sampaikan pada siang hari ini bisa menjadi kekuatan saudara-saudara yang saat ini melihat dan mendengar. Dan biarlah hamba-Mu berkata-kata dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga saudara-saudara yang mendengarkan, yang melihat dapat mengerti dengan jelas atas apa yang hamba sampaikan. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, tetap ada di dalam diri kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang saudaraku, Shalom. Dan hari ini kita berjumpa kembali di dalam Mesbah Keluarga Adi dan Eda. Kita bersyukur sampai saat ini kita masih bertahan, masih konsisten untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menemani saudara-saudara di dalam istirahat saudara-saudara di jam ini. Dan kita masih akan tetap terus melayani Tuhan. Kita akan tetap terus menyampaikan firman Tuhan. Entah kapan akan berhenti channel ini, tapi biarlah teman-teman, saudara-saudara mendukung kami dalam pelayanan ini. Semoga pelayanan ini tetap terus berjalan, dan semua kendala, semua proses yang kita jalani sebetulnya tidak mudah. Tapi Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kami sehingga kami bisa menjalani, kita bisa melayani saudara-saudara sampai detik ini. Dan hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau belajar bahwa segala kejadian, segala apa yang kita telah lakukan di dalam perbuatan kita itu adalah semuanya rencana Tuhan. Dan mungkin dari masa lalu kita ada hal yang tidak baik. Mungkin ada kepahitan di masa lalu kita. Mungkin ada hal yang buruk terjadi di masa lalu kita, sehingga kita susah untuk bergerak, untuk move on, untuk menjalani hidup ini karena terganggu oleh masa lalu yang buruk, masa lalu yang tidak enak. Apalagi saudara-saudara saya ini beragama Kristen, orang Kristen percaya bahwa segala kehidupan kita mungkin ditopang oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan bahwa kita bisa mempunyai hidup yang enak. Tetapi kenyataannya mungkin berbeda. Di masa lalu mungkin teman-teman, saudara-saudaraku saat ini mengalami perbuatan yang tidak baik, mungkin mengalami kekurangan sehingga mungkin tidak bisa makan, atau mengalami ekonomi yang berat sehingga sampai saat ini masih belum bisa menjalani kehidupan yang baik. Itu orang Kristen, saudara-saudara. Teman-teman saat ini yang mungkin melihat masih mengalami hal itu, masih terbayang akan masa lalu, jadi kita susah untuk menjalani kehidupan saat ini. Tapi ada kabar baik yang menanti saudara. Mari kita mau belajar bahwa setiap masa lalu kita itu adalah proses untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Ada yang mungkin bertahan sampai sekarang ini, tetapi mungkin ada yang tidak bertahan sampai sekarang ini dan mungkin berbelok dari rencana Tuhan, berbalik dari rencana Tuhan karena tidak
bertahan karena tidak tahan akan proses yang dijalani oleh Tuhan. Padahal Tuhan berfirman bahwa sejak dalam kandungan kita sudah mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar, kita mau baca firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Kita mau baca ya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijatuhkan di tempat yang tersembunyi. Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu, mata Tuhan, melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Kita ada bukan karena kita tiba-tiba muncul ada, atau sebuah kecelakaan, atau sebuah mungkin emang direncanakan oleh manusia, oleh orang tua kita. Tetapi Tuhan sudah merencanakan itu semua. Dan Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah untuk kehidupan kita. Maka dari itu kita harus percaya bahwa setiap progres, setiap kejadian yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita itu adalah proses dari Tuhan. Mungkin tidak baik, mungkin tidak sesuai yang kita harapkan, atau mungkin masa lalu yang kita jalani, yang sudah kita jalani sangat buruk dan tidak baik. Tetapi percayalah, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu tahu, Tuhan itu merencanakan yang terbaik bagi kita di dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat bahwa segala hal di dalam kehidupan kita itu terjadi jika kita mau menjadikan kehidupan kita lebih baik. Kita bisa move on. Kita bisa meninggalkan masa lalu kita. Kita bisa menjalin hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan cara itu, kita bisa melupakan masa lalu kita yang tidak baik. Dengan kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Dengan kita membaca firman, dengan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin saat kita melakukan semuanya itu, masih terjadi kondisi yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Dia adalah pribadi, bukan hanya kuasa, bukan hanya Roh Kudus, tapi dia pribadi yang ingin membangun relasi dengan kita, dengan anak-anaknya. Tuhan bukan hanya sekedar Tuhan yang menghukum. Tuhan bukan sekedar hanya yang menebar janji, tapi Tuhan memberikan pembuktian bahwa Dia mengasihi kita. Dengan apa? Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah pembuktian Allah, pembuktian Tuhan mengasihi kita. Tidak bisa dipungkiri. Yesus telah mati bagi kita. Yesus menebus dosa kita dengan cara disalib. Dan Dia bangkit di hari 3 untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menebus kita. Bukan hanya Dia sekedar manusia, tetapi Dia juga adalah Tuhan, membuktikan Dia bangkit di hari ketiga. Allah sungguh mengasihi kita. Bapak mana yang mau mengorbankan anaknya supaya mungkin mendapat keuntungan? Tidak ada. Di dalam dunia ini tidak ada seorang bapak yang mau mengorbankan anaknya kecuali Abraham.
dia mengikuti perintah Tuhan. Selain itu tidak ada. Salah satunya yang paling besar kasihnya yaitu hanya Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, yang mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita tidak masuk ke dalam penghakiman. Tidak hanya itu aja, dia ingin menjalin relasi hubungan dengan kita. Dia ingin menghapus masa lalu kita yang tidak baik. Dia ingin membersihkan pikiran kita. Mungkin dari terdapat kejadian-kejadian hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu kejadian buruk apa yang terjadi kepada saudara-saudara. Mungkin sampai saat ini tidak bisa hilang. Tapi percayalah, saat teman-teman membangun relasi dengan Tuhan, menjalin komunikasi dengan Tuhan, dengan progres, dengan proses, Tuhan akan menghilangkan masa lalu teman-teman yang tidak baik. Mari kita mau move on di dalam kehidupan ini, supaya kita bisa tetap terus menjalani kehidupan ini dengan baik, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kalau kita tidak bisa move on dari masa lalu kita yang buruk, pikiran kita selalu negatif, pikiran kita selalu tidak baik, kita masih menyimpan kepahitan di dalam kehidupan kita. Entah kepahitan dengan siapa, dengan orang tua, mungkin dengan teman kita, mungkin dengan gembala kita, mungkin dengan satu pelayanan kita. Tetapi marilah kita kita menyerahkan segala masa lalu kita yang tidak baik ke dalam kaki Tuhan. Mari saat ini kita manusia yang lemah, kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa kuat, tapi dengan pembuktian Tuhan yang menyerahkan anak yang tunggal untuk menebus dosa kita, itu adalah suatu pembuktian yang harusnya kita sudah tahu dan kita sudah rasakan. Mari saat ini, teman-temanku, saudara-saudaraku, kita mau move on, kita mau move on dari masa lalu kita yang tidak baik, masa lalu kita yang buruk, supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, dengan lebih berguna untuk orang lain, terlebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kita tidak hanya selamat dan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi kita juga bisa menikmati hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau telah menguatkan kami dengan firman-Mu Tuhan, bahwa kami ingin meninggalkan masa lalu kami. Mungkin kami sebagai pengikut-Mu, kami sebagai orang-orang Kristen, atau apapun yang saat ini, pribadi teman-teman saat ini, saudara-saudara saat ini yang mempunyai masa lalu yang buruk, mempunyai kejadian-kejadian yang tidak baik di dalam kehidupan, tetapi kita mau menyerahkan semuanya ke dalam kaki Tuhan. Kita mau menyelesaikan semuanya saat ini, supaya beban kita, supaya hati kita, pikiran kita bisa kembali ke dalam pikiran Kristus, bisa mendapat pikiran Kristus, dan di dalam kehidupan kita bisa merasakan damai, sukacita, kesenangan di dalam Tuhan. Dan yang paling pasti, kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan, ini kami angkat segala kepahitan kami Tuhan, angkat segala kebobrokan kami Tuhan, angkat segala pikiran negatif kami Tuhan, sehingga kami mau hidup di dalam sukacita, damai, sejahtera bersama-Mu Yesus. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, bila kami tahu Tuhan, mungkin rencana-rencana kami sudah ingin kami rencanakan, rencana yang tidak baik, tapi kami mau hapus itu. Kami ingin rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sekali lagi Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas firman-Mu yang disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami bersyukur
buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saudara-saudara yang terberkati dengan firman pada siang hari ini, bila teman-teman bisa share kepada saudara, kepada teman-teman, kepada siapapun yang membutuhkan mungkin saat ini, yang mengalami masa lalu yang tidak baik. Dan sekali lagi, rasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.